Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah pada kenal sama Bapak kan? Apa lupa namanya? Tuh, belum sampai. Oh iya, Pak Faris. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nur Faris. Biasa dipanggil teman-teman sama anak-anak Bapak Faris. Apa? Sudah? Kan tadi anak-anak sudah membaca Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Nah, sudah membaca lagu Indonesia Raya sama Bagimu Negeri. Apa? Oh, sama. Sekarang kalian pagi ini belajar sama Bapak mata pelajaran apa? Nah, sebelum masuk kan Bapak nggak kenal nama kalian satu persatu. Bapak absen ya, biar pergi kenal sama kalian. Kalau Bapak panggil terus kalian angkat tangan terus sebut hadir, enggak sama sebutkan nama panggilan kalian. Nama panggilan. Absen yang pertama Al-Dalin Zafira Alia Nabila. Almira Dia Prameswari. Panggilannya Dia. Alvino Arya Satya Ardani. Panggilannya Ovino ya. Oh, Alvino. Terus Ananda Rizky Oktavino. Oh, iya. Panggilannya Ovino. Oh, Alvino Vino. Oh, makanya nggak mau kita Vino. Terus Anaira Coren Alita Sakira. Ini namanya siapa ini? Oh, Coren. Panggilannya siapa? Aira. Maaf ya, salah nama. Kevin Raditya. Panggilan? Kevin. Mahindra Aprian Bustami. Panggilannya? Muhammad Fauzan Majid. Panggilannya siapa? Fauzan. Wildan Samsul Baktiar. Wildan. Alisa Amira Zahra. Panggilannya? Ya. Almira Hasan. Panggilannya? Oh, kirain ayah Bapak. Berarti nama ayah ya? Az-Zahra Kaira Putri Sancaya. Panggilannya? Kira. Dananya Alisa Gayatri Atikani Gratri. Panggilannya? Alisa. Fatar Yusuf Al-Hijab. Oh, biasanya main sinetron di Fatar monitor.
Oh ya, Muhammad Bintang Hartawan. Panggilannya Oh Bintang. Ya. Nazrul Ilham. Panggilannya Sekar Arum Sukmaning Pertiwi. Panggilannya Sekar. Afisa Azhara Winata. Panggilannya Wita. Oh Wita. Aska Sahid. Aska Sahid. Aska Sati Andita. Sati. Oh Keti. Berarti itu panggilannya ketika ya, Keti itu ya. Farel Haidar Evan Saka. Farel. Muhammad Zainur Rozin. Sampai tahu artinya namanya sampai Rozin itu apa? Terus Muhammad itu apa? Terus Zainur apa? Nur itu cahaya, berarti ini digabungkan Nabi yang memberi rezeki kepada umat itu jadi ini. Terus sudah jangan panggil. Terus Najwa Fikadira Widianti. Panggilannya Oh bukan. Terus nganggo amin. Dio. Raisa Akila Putri. Raisa. Berarti yang nggak masuk cuma kenapa nggak masuk? Sebelum ngasih komentar nih, Bapak mau tanya. Kalian sebelum dimulai, saya tak tanya. Kalian di sini semua pada puasa apa tidak? Siapa yang puasa betul? Siapa yang sekolah masih sangu? Sangu Bang. Siapa yang sangu? Yang nggak sangu? Saya nggak sangu, berarti ini puasa teman nih. Iya. Oh, iya. Bapak dulu ya SD itu ya. Waktu SD itu kalau waktu puasa, Bapak itu nggak sangu. Uangnya tak tabung. Siapa yang di sini sudah menabung? Buat apa? Siapa yang nabung buat misalnya, oh aku pengen pas waktu lebaran pengen tuku sarung, tuku mukena, siapa? Sampai yang nabung sarung, oke. Terus saya belakang masih ngaji nabung buat apa?
Beli banteng. Ngeri-ngeri ya di sini. Ada yang buat top up. Ini rada benih nih. Buat apa? Oh, beli sarung. Ini rada buat bantengnya terus. Ada lagi. Mau beli apa? Mau beli apa? Mana mau beli apa? Level 1. Sekarang dibuka buku paketnya. Ya, kita belajar mata pelajaran kelas. Temanya kaya, subtemanya flora dan fauna. Flora itu apa sih? Flora. Fauna. Sekarang dibuka, dilihat gambar ini, dibaca. Dari kitab. Nah, saya ngalir di Indonesia itu ada apa saja sih di Indonesia itu? Banyak sebutkan, banyak apa? Suku, ras, agama. Oke, stop. Terus kita kaitkan dengan materi sebelumnya tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA. Apa saja sih yang ada di Indonesia? Jadi sebentar. Sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Dua. Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Pengertian dapat diperbarui. Dapat dilestarikan lagi bila sudah habis. Betul. Contohnya? Padi, hewan, Yang belakang nggak ada suaranya. Contoh yang dapat diperbarui. Kalau Bapak kaitkan dengan hayati, sumber daya alam yang dapat diperbarui hayati, apakah sama apa tidak? Sama apa tidak? Yakin tidak? Yang pasti. Sebelum itu, hayati itu apa? Intinya hayati itu makhluk. Nah, kalau makhluk hidup contohnya apa? Sapi. Berarti masuk hidup. Terus? Nah, apakah bisa diperbarui? Masuk apa tidak? Masuk. Terus kan tadi dapat diperbarui. Sekarang pengertian tidak dapat diperbarui. apa itu? Pengertiannya dulu toh. Pengertiannya apa? Diperbarui jika sudah habis. Ya, tidak dapat diperbarui. Berarti ini kalau sudah habis, kita nggak bisa melestarikannya lagi. Bisa dipahami? Bisa. Contohnya? Kalau Bapak kaitkan dengan kan tadi sumber daya alam dapat berbarui kan hayati. Tapi tidak dapat berbarui namanya pinter. Yang belakang kan hayati sama apa tidak sama tidak dapat berbarui? Sama apa tidak? Tidak. Sama. Yang belakang. Yang belakang sama apa? Sama. Pengertian non hayati itu Sama. bentar, pengertian non hayati itu
Kan hayati kan arti makhluk. Kalau hayati Tidak hidup. makhluk itu ke makhluk mati. Contohnya tadi apa? Ya kalian sebutin. Bisa dipahami? Sekarang kira-kira bagaimana kaitannya dengan keanekaragaman hayatinya? Belum masuk itu. Apa sih yang kalian ketahui tentang keanekaragaman? Ayo. Apa? Keanekaragaman apa ya? Pengertiannya, masa aman Indonesia wakil macam nih. Indonesia akeh banyak suku nih, banyak apa? Adat istiadat pulaunya. Masa nggak ngerti pengertian keanekaragaman? Pintar, apa? Terus sinonimnya, persamaannya keanekaragaman. Apa? Terus habis keberagaman, keberagaman terus keragaman. Berarti artinya itu berbagai keragaman dan berbagai macam. Terus kita kaitkan dengan hayati. Hayati tadi ada apa? Hewan. Nah, kalian lihat di Indonesia banyak apa tidak hayati? Kan banyak. Oke, masuk. Untuk pengertian keanekaragaman hayati di slide selanjutnya, biar kalian memahami. Nah, cek stop, yang depan stop. Lihatlah gambar di atas. Apakah juga termasuk keanekaragaman hayati? Bangunnya Mas Najib, bangunnya Mas Najib. Sama Pak? Ya. Mengapa? Betul. Nah, di sini dilihat ada apa saja gambarnya. Kelihatan tak yang belakang? Kelihatan? Nah, nggak kelihatan. Bilang Bapak, permisi, nggak geser ya. Nah, kan tadi kalian sudah mengetahui arti keanekaragaman adalah apa? Berbagai. Sekarang pengertiannya dengan keanekaragaman hayati. Dibaca bersama-sama. Ini motor sistem. Sekarang ini perlu kalian tulis apa tidak? Awas ya, nanti soalnya ini ada pertanyaan. Kalau mau ditulis silakan ditulis dulu. Soalnya nanti Bapak punya soal dan kuis. Thank you.
Kalian lihat ini negara apa ini? Ngomong Malaysia itu. Indonesia. Nah, di Indonesia itu terkenal dengan keanekaragaman. Bahasa keanekaragaman Indonesia ada budaya, ras, tapi hayatinya juga sebagai negara kepulauan membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh bagian Indonesia. Bentar, kalian mau tak suruh menghafal di sini? Bapak nanya mau apa tidak? Ada yang mau, ada yang tidak. Gimana? Karena tujuan mata pelajaran IPA hari ini mengenai flora dan fauna, yaitu kalian bisa memahami dan menghafal flora fauna di Indo. Jadi ini nanti kalian harus wajib bisa menghafal. Benar. Di sini Bapak nggak akan suruh ngapalin sampean kayak soalnya apa? Itu flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak nanti mungkin tak suruh menghafal 15 sampai 14 sampai 16 saja. Nah, sekarang kita lihat contoh persebaran flora berdasarkan peta. Kalian sebelum mengenal itu, kalian sudah tahu pulau-pulau yang ini? Sudah? Ayo coba, kalau pulau yang ini, pulau apa? Tahu? Yang ini? Apa? Yang kecil ini? Yang ini? Yang ini? Nusantara. Terus yang ini? Sekarang di persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi oke. Berapa? Tiga. Yang sini dan dipotong oleh garis apa ini namanya? Dilihat di bukunya garis apa? Namanya garis apa? Ayo apa? Itu yang ada gambarnya. Dilihat yang ada gambarnya. Garis apa namanya? Ayo. Apa? Garis apa? Garis ini itu memisahkan zat yang kena dan timbul. Tapi garis ini condong ke arah barat. Terus yang ini, yang di tengah ini namanya peralihan. Nah, peralihan ini dijepit, ini garis apa ini? Garis balbur. Nah, garis balbur ini condong ke timur. Yang belakang apa ya? Ayo. Sekarang habis ini dasarnya. Nah, di pulau apa ini? Sumatera itu
banyak pohon apa ini? Tahu pohon meranti kalian? Pohon meranti itu pohonnya besar tinggi. Kegunaannya buat apa biasanya? Kursi, buat mebel, buat bangunnya. Terus di pulau mana ini? Ada apa ini? Rotan. Rotan gunanya buat apa? Apa? Saya ajikin jadinya rotan dari depan di sini. Oke. Rotan ini gunanya buat apa? Buat kerajinan, buat keranjang. Terus ini yang banyak kali apa ini? Ciri-ciri orang Diantara itu yang pertama. Setelah kan kalian sudah mengamati. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu pohonnya tinggi dan terus curah hujannya tinggi, dinamakan hutan hujan tropis itu apa sih? Apa? Wilayah yang memiliki geografi. Pintar apa? Sini. Pintar. Terus nanti ada desain selanjutnya ciri-ciri ini lebih jelasnya. Terus sekarang di bagian tengah ada pohon eboni. Terus pohon besar. Pohon eboni ini apa sih? Alhamdulillah saya nggak tahu. Ya, pohon eboni ini ciri khasnya pohonnya lebat, biasanya sama kayak pohon itu yang buat mebel dan pohon eboni ini pohon mahal. Pohon yang ditemukan di wilayah mana ini? Nah, kenapa ini Sulawesi itu mahal-mahal dan kuat? Terus ini sama macam ini apa deh? Daun musai ini seperti apa ya? Pohon biji-bijian kayak pohon tahu pohon apa? Kayak apa Top yang kecil. Nah, pohon ini biasanya banyak buat campuran minuman dan daunnya bisa dibuat obat-obatan. Terus ini pohon musai di mana ini? Sulawesi juga. Sedangkan pohon cendana. Cendana ini buat apa? Terus parfum. Terus ini bisa dibuat apa? Cendana ini biasa ditemukan di mana ini? Terus kita lanjut, sudah paham kan wilayah bagian tengah? Sekarang bagian di timur, di Lampung dipotong garis. Ini pulau apa? Pulau pohon endemiknya apa? Orangnya. Ini sejenis pohon apa? Kelapa-kelapaan. Nah, ciri-ciri bagian timur itu pohonnya itu kecil tapi daunnya itu sejajar kayak pohon kelapa seperti itu. Terus ini di pulau mana? Apa itu? Sagu biasanya buat apa? Terus ini pala di mana? Pala ini biasanya buat apa? Buat bahan rempah-rempah. Nah, waktu asalnya Belanda itu juga mencari ini namanya pala. Buat di Belanda. Karena apa? Harganya mahal buat pala-palaan. Oh iya. Ini tadi
cenderung ke barat. Nah, wilayah bagian barat ini dekat dengan wilayah Asia. Maka dari itu wilayah bagian barat ini biasa disebut wilayah Asiatis karena baik flora dan fauna banyak adanya kesamaan di wilayah Asia. Di Indonesia itu wilayah Asia kita dengan negara mana? Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Ini sedangkan wilayah ini itu wilayah endemiknya flora baik flora fauna itu asli di Indonesia itu sendiri, nggak ada campuran dari barat maupun timur. Paham? Jadi floranya itu asli dari Indonesia. Sekarang yang timur ini condong ini masalah dari siapa? Condong ke timur. Nah, timur ini berbatasan langsung dengan Australia. Maka dari itu bisa disebut kawasan Australia. Nah, baik flora dan fauna di kawasan timur ini memiliki kesamaan dengan Australia. Paham? Sekarang sebaran flora itu tadi wilayah bagian barat yaitu bercorak Asiatis. Sudah tahu kan Asiatis? Merupakan sebaran flora di pulau wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kalimantan yang merupakan hutan hujan tropis atau tropis basah. Jadi di wilayah barat itu curah hujannya tinggi, makanya disebut hutan tropis. Nah, sekarang ciri-cirinya kalian nulis dulu itu. Nanti ada pertanyaan yang ciri-ciri. Itu langsung terserah kalian mau kalian tulis atau tidak. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kuis, kalian harus bisa jawab. Asiatis memiliki pohon yang tinggi dan besar. Seperti apa pohon apa tadi? Jati terus. Meranti. Terus yang kedua, berdaun lebat. Eboni bukan, eboni itu di tengah. Terus yang ketiga, terdapat tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain atau tumbuhan epifit. Contoh tumbuhan yang menumpang. Jadi kayak ini, anggrek, terus ini. Contohnya, kalian kalau kurang jelas ada di buku paket. Kalau bapak lihat biar kalian paham. Ada rotan, terus dan lain-lain. Di buku paket kalian ada semua. Bapak cuma memberikan poin-poinnya saja. Terus sekarang sebaran flora wilayah tengah disebut dengan wilayah flora. Oh bukan ya. Wilayah peralihan merupakan sebaran flora wilayah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku dengan iklim kering dan suhu relatif panas. Tapi di wilayah tengah ini suhunya relatif kering, suhunya relatif panas dan iklimnya kering. Ciri-cirinya memiliki ukuran pohon yang kecil seperti tadi. Longosai, terus atau ini juga berdaun kecil dan pendek. Banyak kali ternyata juga kan pohon daunnya pendek kecil.
Aku menguasai juga. Terus pada musim kemarau daunnya gugur. Contoh-contohnya ada tanaman pohon keboni, pomosei, cendana dan lain-lain. Kita sambil kalian tulis ya. Terus wilayah timur ini berbatasan langsung dengan Australia. Australia. Nah, merupakan sebaran koran untuk wilayah pulau Papua dan Maluku dengan iklim hutan hujan tropis. Berarti di sini di wilayah timur juga hutan hujannya juga tinggi. Terus ciri-cirinya tumbuhannya memiliki bentuk daun yang contohnya tadi daun yang dijajar. Terdapat tumbuhan palma. Sagu. Terdapat tumbuhan yang dijadikan rempah-rempah. Contohnya orangnya sagu, palem. Sudah ya? Kalian tulis ciri-cirinya saja, wilayah barat apa, wilayah tengah apa. Sudah ya? Apa di sini ada yang ditanyakan tentang flora dulu sebelum kita masuk ke fauna? Paham? Singkat dan tidak terlalu banyak. Paham juga apa namanya letak-letaknya juga paham? Kalau yang belum bisa jadi teman-temannya ya gitu ya. Nah, kita masuk ke apa? Fauna. Fauna itu apa? Hewan. Misalnya barang hewan. Kan kalian sudah mengenal apa? Nama pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sama apa tidak dengan flora? Maksudnya dibagi menjadi berapa? Bagian 3. Yang ini namanya garis baris. Pandang ke bawah. Terus yang ini namanya juga wilayah apa? Baranginan. Timur. Nah, sekarang kita lihat ini namanya apa? Ini endemik wilayah Sumatera. Orang ini di mana? Nah, sekarang kan kalian sudah mengamati kalian akan ciri-ciri fauna bagian barat itu apa? Fauna. Sekarang fauna ciri-cirinya. Ciri-cirinya bukan dari bacanya apa itunya saya sekarang dari fisiknya. Fisiknya apa? Berarti wilayah bagian barat itu ciri khas faunanya itu memiliki ini apa? Mamalia apa? Mamalia. Oke, sekarang kita langsung ke fauna tengah namanya perairan. Sebentar, balik lagi ke barat. Ini tadi ke barat, coraknya ke Asia. Berarti
di bagian barat memiliki kesamaan di wilayah Asia. Bisa dipahami? Sekarang kita ke tengah. Ini adalah wilayah Baralian. Di wilayah Baralian ini itu faunanya itu memiliki apa ya, ciri khas dan tidak dimiliki oleh wilayah bagian timur dan barat. Berarti ini fauna dan floranya itu ciri khas dari Indonesia. Ini gambar apa? Rusa. Burung liut dan rusa di pulau. Oh, pinter. Siapa namanya nih? Farel. Terus. Anuai. Oke. Ciri khasnya fauna berbentuk apa? Tubuhnya kecil atau besar? Terus di bagian timur coraknya ke Australia. Di pulau mana ini? Namanya apa ini? Ciri-cirinya fauna di bagian timur. Dan memiliki apa itu? Plankton. Sama nggak kayak di Australia? Nah, betul. Di Australia banyak makan kangurunya. Oke, sekarang ditulis. Nih, ciri-ciri ini wilayah fauna bagian barat, tengah, dan timur. Ayo Jijin ditulis nanti mau ngapal. Yang sudah jelas ya di kawasan barat memiliki kesamaan dengan flora bagian Asia. Nah, ciri-cirinya memiliki namanya berukuran besar. Terus terdapat berbagai kerat dan contohnya gajah, Sumatera, orangutan. Ayo tulis di sini. Kita ciri khas tersendiri tidak ada di kawasan manapun, baik kawasan barat maupun timur. Ciri-cirinya terdapat hewan reptil yang khas. Reptil tadi apa? Hewan ini contoh nih. Pinter. Kamu tuh di selain di Indonesia nggak ada, adanya di Nusa Tenggara. Tapi kalian bangga nggak punya hewan langka dan satu-satunya di dunia, yaitu komodo. Berulang itu banyak. Ada yang dari Sumatera. Kan ciri khasnya kan biasanya badannya, terus corak tubuhnya. Berulang itu kan terus dari seluruh. Terus yang kedua ciri-cirinya terdapat burung dengan ciri khas yang berbeda. Mario tadi. Sekarang kita tahu wilayah timur, yaitu kawasan Australia. Ciri-cirinya contohnya apa? Kelompok sana. Contohnya apa yang berkantung?
di Indonesia dulu sama dengan yang ada di Australia namanya ya. Anggur. Terus yang kedua, mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil kayak kata tua, ada bulu cendrawasih, kus kata tua dan warna. Secara simpel itu gini aja, wilayah teman kita ini, wilayah bagian barat itu Sumatera, itu hewan-hewannya itu besar-besar, ciri khas utamanya itu besar. Terus kalau kita itu sedang, yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang. Contohnya ada yang racun juga. Terus pemutu, terus yang bagian timur itu relatif kecil. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa mengambil dari cepat. Pokoknya barat itu besar, tengah itu sedang, dan timur apa? Hah? Gorila. Nah, nanti ada video. Sudah ya, kita lanjut ya. Kurang sedikit dong. Kalau yang seperti ini. Kalian lihat baik-baik. Kalian amati dan analisis. Orang hutan. Mau cari jiking nggak? Ini kemarin itu saya viral di IG, Twitter, Facebook karena membagikan video ini. Nah, sudah. Nah, dari video ini di mana pohon. Saya sebentar. Yang kalian amati. Siapa yang angkat tangan? Orang bagus toh. Yang angkat tangan. Nah, dari Jikin, orang Jikin. Yang jangan amati ini apa dari video ini? Hah? Lambang. Terus hubungannya dengan materi kali ini. Lingkungannya saya salah satu. Siapa yang mau jangan jelas rinci? Ayo enggak? Betul. Terus hubungannya dengan materi kali ini, flora dan faunanya, floranya, habitatnya rusak. Ya. Terus di manakah pohon ini ditebangi diganti dengan lahan tambang, entah itu tambang ini apa tambang apa nggak tahu, pokoknya ini tambang. Nah, di manakah buah-buahanku? Nah, sudah. Kalian miris nggak melihat video ini? Iya, kasihan. Kasihan temennya itu lagi punya Nah, setelah kalian lihat video ini, jiwa kalian tergerak nggak? Oh, kenapa kok bisa dijadikan kok nggak kasihan apa sama hewan-hewannya? Nah, cara kalian ini sebagai penerus bangsa, gimana caranya supaya alam kita itu tetap lestari, baik flora dan fauna itu saling berdampingan. Caranya kalian ngapain sih? Coba. Nah, kalau yang pojok sebentar. Cara supaya flora alam kita tetap lestari. Jangan sampai melihat video ini. Cara kalian ngapain? Caranya hutan. Kalau mau jawab, terus melakukan reboisasi. Dan untuk kalian atau saudara kalian
atau entah siapa. Kalau ada yang melihat sedang memburu binatang yang dilindungi dan hampir punah, maka kalian harus apa? Melaporkan ke pihak yang kalau kalian melihat ada tetangga atau siapapun yang membawa hewan-hewan yang dilindungi. Nah, sekarang kita tulis. Nanti kalian lihat kan kalian sudah memahami tadi persebaran flora dan fauna. Nah, yang bapak tanya, yang bapak buat tulis sekarang itu yang fauna. Nah, tulisnya seperti apa? Itu bentuk word ball. Tahu word ball? Nggak pernah. Word ball jadi segini. Ini kelompoknya ada 5 kan? Ya. Nah, nanti setiap kelompok tak bagi satu lembar. Nah, perhatikan baik-baik tugasnya. Nah, nanti tulis nama kelompok. Misal, ini tak untuk kelompok 1 ya. Lihat, kelompok 1. Kelompok. Nah, ingat. Nah, ditulis nama kelompok dan nama temannya masing-masing. Nama lengkap. Nah, kemudian tugasnya kalian pertama itu memberi nama. Misalnya ini pulau apa dikasih nama. Terus titik-titiknya ini kan ada titik-titiknya. Ada titik-titiknya. Nah, ini nanti terserah kalian mau digarisi atau langsung dikasih nama. Misalnya di sini ada kuskus, misalnya kalian kasih nama kuskus. Kalau kalian di sini mau nambahin kuskus. Misal kalau kalian pengen digarisi ya boleh. Pokok nanti kalau sudah selesai nanti ada permainannya word-word. Ya, betul. Seperti ini. Ini dia otak. Di laptop ini ada yang bagian menarik garis dan juga nanti juga ada kalian juga mempresentasikan misalnya seperti ini di wilayah Sumatera ada gajah misalnya di bagian mana, di bagian sini. Terus ada Sumatera, bapak harimau Sumatera di bagian sini. Bisa dipahami? Nah, bagi kelompok waktunya 10 menit ya. Bisa? Nanti ditunjuk temennya yang mau maju ke depan. Ada yang presentasi, ada yang ayo waktunya 10 menit.
Nomor keempat. Ini ya. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 belum. Kelompok mana dahulu yang ingin maju? Silakan. Kelompok 2 dulu. Ayo, ayo. Sini, sini. Ayo bintang. Kelompok 2. Saya bagian bisa mengoperasikan ini. Ya, ini dipencet. Pertama-tama pencet mulai. Ya, itu muncul. Nah, ayo duduk sana, sana duduk. Sana duduk. Sana duduk dulu. Ya. Saya mengoperasikan bersama. Ini yang mana? Ditarik. Nah, itu ditarik. Nah. Bisa? Oke. Dia otomatis berubah sendiri. Nah. Batak jawab. Ya iku. Tak. Ayo. Lurus belum? Sekarang kita lihat hasilnya. Kirim jawaban, Mas. Kirim jawaban. Yang bawah diklik. Hasilnya akan muncul langsung. Kasih aplaus buat kelompok 2. Pak. Oh, yang lain juga. Ya, semua. Meskipun benar semua, tapi waktu juga dinilai. Teman-temannya boleh bantuin juga. Ayo, kalau mau bantuin. Aman mau kemana? Ayo. Bintang. Ayo. Gini. Nah, udah mau. Masak jawaban gini. Sudah. Oke. Aku coba lagi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kasih nama kelompok. Nama kelompok. Pak. Ayo, kurang 3 lagi, ayo. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, betul.
Salah. Tuh kan? Salah. Nggak apa-apa. Sudah? Tepuk tangan buat kelompok. Nggak apa-apa kalian sudah berjuang. Wes, nggak apa-apa. Sebentar. Hadiahnya tadi sini ya. Katanya hitam 3 umroh. Hadiahnya makan dan minum gratis di rumah masing-masing. Oh. Bisa tak minta tolong bapak bantuin dari kan? Baik, sekarang nomor 1 siapa yang mau baca? Ayo. Saya. Ayo, Mbak. Garis X, Y, dan garis Z merupakan garis batas fauna di Indonesia. Berdasarkan wilayah yang ditentukan oleh angka 1, 2, dan 3, orangutan merupakan fauna yang hidup di wilayah D. Garis X merupakan garis S, yaitu batas Indonesia Tengah dengan Indonesia Barat. Jawabannya D. go. D. Go. Bandingkan. Ada yang bisa? Ayo, bentar. Ayo. Aku ya. Ya. Ada wilayah ini. Ada wilayah yang merupakan hujan tropis atau tropis basah. Satu dan 3. Basah barat melakukan lokasi ketenangan ekspandel seperti kamar adalah A. Badak dan orang bukan. B. Jawabannya yang betul. B. Buku. Oh. Indonesia dikenal dengan nama garis wilayah yang membatasi garis sebaran fauna Indonesia Barat dan Tengah, sedangkan garis wabel membatasi wilayah sebaran fauna Indonesia Tengah dengan timur. Berdasarkan pembagian tersebut, persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu B. Jawaban nomor 4. B. Fauna Asiatis. Asiatis. Fauna. Cewek sana ayo. Ya, ayo. Keragaman flora dan fauna tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Panten dan ayam berkisar merupakan contoh fauna hewan dan Jawa. Jawa. Betulnya dikatakan enggak. Sedang. Ayo jawabannya apa?
Jawabannya ini ada 2. Sekarang ayo, apa lihat jawabannya ini? Wes jawaban Kang. Ayo, dijawab. Ayo Tang. Lama ini bintang ya. Mungkin berbeda tau enak om. Siapa yang jawab sudah apa ya? Dilihat. Ada yang jawab iya apa sudah? Iya. Oke. Terus jawaban yang kedua itu tidak atau belum. Nah, terus ada alasannya. Alasannya kalau iya, kenapa? Sudah dengan baik dan berkembang biak. Oh, Yes. itu kalau ada jawabannya iya, terus ada alasannya karena sudah dijawab. Sudah. Itu nilainya berapa nih? Pokoknya ada jawabannya. Baca pemohonan dengan yang ditekangi. Ah, bisa. Karena masih banyak yang menebak hutan dan berburu hewan namun sudah banyak yang mau meramatnya. 5. Ada jawaban lain yang mau ditanyakan? Sudah paham nomor 1? Oh, apa? Ada iya, ada tidak. Apa gimana? Ada iya, ada yang tidak. Ah, tetap 5. Alasannya apa? Alasannya alasan. Karena ada beberapa yang dikembangbiakan dan juga ada beberapa hutan yang masih. Betul. 5. Sekarang nomor. Ayo. Flora dan fauna di Indonesia dan menjaga, melestarikan. Sebentar. Kalau jawabannya cuma 1, nilainya 2. Materi ini tadi mengenai apa? Kipas. Temanya saya hayati subtema flora dan fauna. Kalian semua sudah hafal? Sudah paham? Dapat tes. Dapat ulangi. Di Pulau Sumatera ada flora apa? Ayo di Sumatera. Harimau Sumatera. Satu-satu ayo. Ayo Mas. Harimau Sumatera. Terus? Hah? Pintar. Terus fauna di Sumatera. Oh, flora, Pak. Flora, tumbuhan. Apa? Ayo. Bagus. Terus? Sip. Sekarang di Kalimantan faunanya dulu. Sana. Ayo. Ayo. Apa? Orang-orang. Floranya. Stop. Floranya. Ayo apa? Gak boleh pakai buku. Kalimantan apa? Apa? Pak. Biasanya buat kerajinan. Rotan. Sekarang bagian Jawa, kelompok ini. Flora. Oh, sudah sini Flora. Jawa. Flora. Terus. Sudah. Faunanya. Sudah. Kurang satu dong. Sekarang flora bagian. Ayo. Flora. Pohon Ebony. pohon apa? Ebony. Terus. Yang uangnya mau apa mau?
Kayak ono yang kayak pondok. Namanya apa? Ya pokoknya nama Ya, sekarang faunanya. Itu apa? Sulawesi. Kayak tanggal Terus. sering Kurang satu. Burung apa? Sekarang di Nusa Tenggara, floranya dulu. Saya buat Cendana. pintar. Ayo. Maluku. Ciri khasnya itu hewan itu kecil apa? Kus kurang satu apa? Burung kakak. Terus. Sulawesi. Sekarang orang sekarang di Papua 300. Terus garis yang membelah flora dan fauna di wilayah barat itu dinamakan garis terus garis yang terus persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagikan menjadi sudah paham semua? Ini saatnya yang ditunggu-tunggu kalian. Hadiah. Sekarang kelompok satu siapa? Oh, yang juara satu siapa tadi? Soalnya tadi ada yang izin di Polpan mau kasih tapi ayo nggak boleh. Yang juara dua. Ayo, tahan. Ini tak mau tak kasih pertanyaan. Mengenai itu tadi. Langsung, yang saya sudah menang nggak usah. Ini bagi yang belum langsung angkat tangan. Soalnya sebutkan. Oh gini. Sebutkan flora. Sebutkan ciri-ciri flora bagi kawasan barat. Flora. Ayo sebutkan dua. Ayo, Arifin. Satu. Tayo pa begitu. Dua. Oke, aman kita. Dan nah terus kurang satu lagi. Ya sudah, ayo. Ya. Oh. Ayo satu. Tumbuhan yang menempel di tumbuhan lain. Makanya jangan dikasih tahu yang oleh sekarang. Sebutkan ciri-ciri fauna
perhatian. Ya nggak bisa. Nanti perempuan dong. Angkat tangan. Ayo perempuan. Ayo perempuan. Ayo angkat tangan. perempuan bencong kak. Ayo. Sadar diri. Ayo perempuan. Bentar, ini perempuan. Biar aktif. Ayo perempuan. Angkat tangan. Adanya sedang. Ya mau. Fauna. Ayo. Ayo pak. Makasihkan Mas Tolong lo ya. Iya pak. Oke, ayo. Ayo. Memiliki postur yang sedang. Terus. Terus ada yang kecil seperti babi rusak. Terus Dimiliki. tidak dimiliki oleh Ya. yang bagian barat sama yang Intinya itu apa? hewan yang Endemik asli dari Indonesia. Pintar. Kejalan. Tugas kalian mengerjakan SPDP. Apa? SPDP. SPDP. Dibuka bukunya. Gambar. Sudah paham semuanya? Sudah. Oleh karena itu Bapak akhiri apabila ada kesalahan atau kata-kata Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.